Video kali ini gue akan membagikan skema box NTX SSC118 yang terinspirasi dari box Super Scoop yang umum digunakan. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker JC dengan tipe LS18125. Dan ini merupakan sebuah produk dari keluarga JC Premium Series. Dan box ini tentu akan cukup banyak memakan bahan, dan outputnya tentu juga akan menghasilkan sebuah box yang besar dan berat. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Berikut untuk dimensi dan ukuran detail dari speakernya. Kemudian untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 460 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm. Nominal power handling 1500 watt. Program power 3000 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensi, ini mulai dari 40 sampai 2 kHz. Untuk voice coil-nya, ini 127 mili atau 5 inci. Spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Kita beralih ke bagian kanan, yaitu TS parameternya. Untuk Fs-nya, ini 42,39 Hz. Untuk RE, 5,516 ohm. Untuk KMS, 12,28. Untuk cache 0,343, kemudian KTS 0,334, untuk CMS 0,067 mm per Newton, MMS 211,9 gram, untuk efisiensi 2,967%, BL 30,11 Tesla meter, fast 140,3 liter, SD 0,121 meter persegi, XMAX 7,5 mm. Terakhir, induktansi dari voice coil-nya 1,33 mH. Dari semua ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, box yang cocok sesuai parameter ini adalah box vented atau box dengan lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 123,58 atau kita bulatkan di 123,6. Untuk cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang kita gunakan di sini adalah nominal power handlingnya, yaitu 1500 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kenapa bukan 8 ohm? Karena 8 ohm itu nominal impedansinya. Dan saat speakernya bekerja, impedansinya akan terus berubah tergantung frekuensi yang dihasilkan. Jadi impedansinya bisa lebih rendah maupun lebih tinggi. Jadi amplifier yang direkomendasikan itu adalah amplifier yang mampu menangani minimum impedansi di 6 ohm.
Meskipun tentu aja tetap bisa menggunakan amplifier yang cuma mampu di 8 ohm. Namun untuk frekuensi yang berada pada impedansi 6 ohm, tentu nggak bisa diproduksi dengan lebih maksimal. Kemudian menimbang pergerakan X-Max yang gua pikir masih cukup dangkal, rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitaran 53 Hz dan atasnya sekitar 200 Hz. Ini tentu akan mengoptimalkan respon impedansinya. Tapi tentu aja ini sifatnya nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan. Dan untuk slope, nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel. Dan semua ini merupakan rincian semu. Jadi bisa lebih baik atau bisa juga lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhir juga akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat, meskipun dipotong di 53 Hz, frekuensi 53 Hz itu udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 67 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, pada daya 1500 watt, pergerakan udara pada port ini diperkirakan sekitar 9,2 meter per detik. Secara umum, untuk mencegah turbulensi dan kompresi yang terjadi pada port adalah dengan merancang kecepatan maksimum 5% dari kecepatan suara, atau sekitar 17 meter per detik. Dan kecepatan ideal yang direkomendasikan itu antara 2-17 meter per detik. Ini bertujuan agar kualitas suaranya itu tetap terjaga. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 1220 mili, panjang ke belakang 940 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Karena di bagian bawah ini dibuat tekukan seperti ini, maka akan kita dapatkan ukuran luar terbaru. Jadi ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 651 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 409 mili. Dan ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 931 mili. Nanti di bagian belakang ini bisa ditambahkan 2 roda untuk mempermudah dalam mobilitas box speakernya. Jika nggak menggunakan tekukan ini sebenarnya juga nggak masalah. Jadi ini lebih bertujuan untuk mobilitasnya aja. Sekarang kita bahas ukuran lainnya. Kita mulai dari ukuran yang ini. Di sini ada ukuran 4 mili.
yang ditujukan untuk dudukan dari grill box speakernya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 96 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 240 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 528 mili. Kemudian di sini ada dua tekukan, di mana ukuran masing-masingnya adalah 149 mili. Dan untuk sisi belakangnya bisa dibikin sebagai handle sederhana untuk mempermudah kita dalam memindahkan box speakernya. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 600 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini atau triplek yang ini ukurannya adalah 530 mili. Dan kalau bisa, sudut bagian ini di trimmer atau di rotor. Kemudian ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 277 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 197 mili. Kemudian jarak dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 170 mili. Begitu juga dengan ukuran yang ini dan yang ini. Sementara untuk sekat yang ini, di sini ukurannya sekitar 191 mili dan bagian bawahnya 322 mili. Kalau bisa, 4 sisinya ini di rotor. Sementara untuk lengkungannya ini seperempat lingkaran dari 500 mili. Kemudian bagian ini bertujuan untuk meningkatkan aerodinamika. Untuk ukurannya, ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 299 mili. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut yang ini 112 mili. Sementara triplek penguatan ini nanti bisa di custom aja sesuai kebutuhan, karena ini nanti akan memengaruhi sudut dispersi dari output suaranya. Kemudian triplek dari dudukan speaker ini menggunakan 2 lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transdusernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan bagian dinding luar ini tentu juga sangat penting, jadi jangan di skip sebab peranan dinding luar ini akan cukup berfungsi dalam memperkuat serta meredam hentakan dari output suaranya. Dan untuk segitiga kecil di setiap sudutnya ini diharapkan mampu mencegah kebocoran dan menambah aerodinamikanya. Sementara untuk handle, ini hanya untuk estetika dari penyajian videonya aja. Namun jika ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan selain untuk menjaga aerodinamika, secara tampilan ini tentu juga akan lebih menarik. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema box NTX SSC 118 khususnya untuk transducer speaker JIC dengan tipe LS 18125. Jika nanti lo punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya.
Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk informasi dan update terbaru dari channel ini. Jadi segitu aja dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.